Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama kami Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi Pak Truno, kami Humas Polda Metro Jaya. Pagi. Iya, Pak Truno sudah 2 kali olah TKP dan dalam olah TKP lanjutan ini untuk mendalami pola kehidupan 2 korban. Apa saja yang ditemukan dalam pendalaman pola kehidupan korban, Pak Truno? Baik, kami jelaskan Mbak Eva, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melalui Kasubdit kemarin sudah melakukan olah TKP sejak awal. Kemudian sebagai lanjutan, yaitu kemarin sama-sama melakukan secara induktif ya di TKP awal itu kita konsentrasi pada jenazah keduanya dan juga sekitarannya, dan kemudian kemarin kita mencoba lagi melakukan olah TKP dengan konsentrasi lagi kepada menyeluruh dalam rumah tersebut. Maka dalam proses itu tentunya ini masih rangkaian secara simultan berkesinambungan proses penyelidikan. Beberapa hal yang menjadi catatan ini memadukan antara keterangan saksi-saksi warga sekitar bahwasannya benar ada dokumen yang terkait dengan kependudukan bahwasannya yang tinggal adalah antara ibu dengan anak. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa dokumen terkait dengan pola ataupun kehidupan kesehariannya. Kita lihat ada dokumen transaksi kebutuhan sehari-hari. Tentunya ini juga bagian daripada penyelidikan. Namun demikian, Bapak Kapolda menekankan ini tetap melakukan metode scientific crime investigation, yaitu memadukan antara teknis, kemudian administrasi, dan juga terkait dengan adanya keilmiahan dalam saintifik ini sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, Mbak Eva. Baik, Pak Truno, Anda sebutkan ada dokumen transaksi ya. Dokumen transaksi apa tepatnya? Ya, dalam keseharian kan dalam suatu rumah ada belanja, ya, belanja kebutuhan sehari baik itu untuk makanan maupun minuman. Tentunya ini juga nanti kita dengan Apsipor, ya, psikologi forensik, kita juga melakukan analisis, termasuk juga keseharian dengan tetangga, termasuk juga dengan adanya surat elektronik yang didapati pada laptop korban. Ini masih bagian secara forensik, di luar itu juga ada digital forensik, kedokteran forensik, ya, semua laboratorium forensik kita kerahkan, di mana metode ini kan scientific crime investigation. Nanti hasilnya kita akan lakukan analisis, tentu penyidik akan melakukan analisis dan kemudian dapat menyimpulkan berdasarkan secara saintifik dan juga secara teknis. Pak Truno, betulkah dari dokumen transaksi tersebut ada juga dokumen medis yang ditemukan? Diulangi, Mbak. Ya, dari dokumen yang ditemukan, betulkah salah satunya ada dokumen medis, Pak Truno? Ya, tentunya semua dokumen ini kan bagian daripada alat bukti ya, ada surat petunjuk, keterangan saksi, dan juga dalam hal ini pendapat ahli, termasuk pada hal yang sifatnya saintifik. Semuanya ini nanti kita lakukan analisis. Terkait dengan adanya dokumen-dokumen, kami belum bisa menyampaikan, tentunya ini kepentingan dalam proses penyidikan akan dilakukan secara saintifik maupun secara teknis dan akan dilakukan analisis. Nantinya hasilnya kesimpulannya tentu secara ilmiah dan semua pakar kita akan libatkan untuk kita lakukan press conference untuk menyampaikan. Baik. Pak Truno, ada nama S dan juga K yang disebut dalam surat dan disampaikan sebelumnya ini adalah keluarga. Siapa tepatnya, Pak? Dan isi suratnya apa sebetulnya? Ya, kami jelaskan sejak TKP awal ketika langsung kita datangi dengan segera dari Polres Metro Depok dan juga Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, kita dapati adanya surat yang menuliskan nama S dan K dengan nomor telepon ya. K ini merupakan adik daripada korban GA ya, yang ibu. Terus kemudian saudara S ini juga merupakan keponakan daripada ibu ataupun sepupu dari korban anak. Jadi tentunya ini juga bagian dari pengambilan keterangan-keterangan saksi dari perkembangan saat ini. Sudah 10 saksi yang kita periksa dan 2 diantaranya adalah pihak keluarga tersebut. Baik, apa keterangan terkini dari K dan S, termasuk juga 10 saksi yang sudah diperiksa? Pak Truno? Ya, Mbak Eva. Baik, Pak Truno masih bisa mendengar suara saya?
Bisa, Mbak Baik. Eva. Ya, saya ulangi pertanyaan saya ya, Pak Truno. K dan S sudah diperiksa, termasuk dalam 10 saksi yang diperiksa. Apa keterangan terbaru dari 10 saksi ini, Pak Truno? Ya, keterangan-keterangan ke-10-nya kita akan lakukan analisis ya. Ini belum bisa kita sampaikan di sini. Tentunya ini juga menjadi bagian daripada alat bukti bagi penyidik, dan nanti tadi kami sampaikan dalam hal scientific crime investigation kan terkait dengan teknis pengambilan keterangan alat bukti yang bersifat keterangan atau berita acara pemeriksaan saksi dan juga secara saintifik, nanti kita akan padukan, kita lakukan analisis dan simpulannya ada pada penyidik tentunya, Mbak. Baik, kapan otopsi atau hasil otopsi keluar, Pak Truno? Ya, dalam hal otopsi memiliki standar operating prosedur tersendiri ya. Dalam hal ini pejabat teknisnya adalah kedokteran forensik, di mana dipimpin oleh Kabid Dokes, bekerja sama dengan RSCM dan tentunya Rumah Sakit Polri. Nanti hasilnya juga akan bisa menyatakan bahwasannya pertama adalah identitas kedua jenazah ya, kita identifikasi, kemudian yang kedua juga apa penyebab dari kematian tersebut, dan bahkan mungkin nanti akan disampaikan juga sejak kapan, walaupun keterangan ini sudah sebulan tidak beraktivitas. Baik. Tentu nanti dalam otopsi akan terjawab semuanya. Baik, hasil otopsi masih ditunggu, pemeriksaan saksi masih dilakukan, dan juga analisis dokumen masih dilakukan. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.